Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Ge Pamungkas. Untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Datang lagi. Gokil. Datang lagi. Udah mau tur lagi aja sekarang. Iya, 1 tahun September ya, tahun lalu ya, September datang lagi ke sini akhirnya. Bener, cepet ya. Untuk mempromosikan turnya sekarang namanya, tapi pakai GOAT juga tetap. Ada tajuknya emang GOAT, tapi ini sekarang lebih ke pandemonium. Apa itu pandemonium? Pandemonium itu artinya kekacauan, Cing. Jadi kan emang yang tur sebelumnya itu kan ingin memperkenalkan kembali apa sih Ge Pamungkas dengan temponya. Nah kalau sekarang itu masih sama dengan tempo, tapi ada tentang tema itu kekacauan. Hal-hal yang kekacauan di dalam hidup kita kan semua. Hidup lo, bukan hidup kita. Enggak, maksudnya kan gue baru dengar cerita tadi kan. Hidup gue gak kacau-kacau. Sudah cukup lah tentang gue. Gimana Cing? Iya tentang hidup gue. Iya. Emang hidup orang lain. Iya. Gibah itu namanya. Emang apa kekacauan dalam hidup lo? Yang kira-kira akan di rumah tangga kacau lo? Rumah tangga ada rumah tangga. Kacau-kacau kecil sih, kekacauan kecil sih. Iya tapi kan kecil. Kayak kiamat sugro. Iya. Kiamat sugro. Kacaunya kecil tapi kiamat ya. Tentang karir juga, kekacauan dalam karir. Kan selama ini kan gue udah 10 tahun nih nggak ke stand up tapi di film. Nah di film itu tuh ada beberapa hal yang gue nggak bisa ceritain di panggung stand up karena masih ada rekan dalam perfilman gitu. Tapi kan sekarang kan gue kan fokus ke stand up, aku bongkar gitu. Gak bakal gue sebut nama tapi. Emang ada di film ada kekacauan itu? Kelakuan aktor-aktor yang lumayan ajaib itu ada. Misal. Ya. Ada nanti namanya acting angle kiri namanya. Ada satu aktor yang pengennya di angle kiri aja. Angle kiri aja pokoknya. Karena menurut dia angle dia yang bagus di kiri. Dan itu setelah pas tayang itu seri C itu pas dilihat itu 30 menit itu dia emang nggak kelihatan kuping kanannya, angle kiri terus kayak gitu-gitu. Boleh minta gitu? Ada. Ntar gue coba kalau itu. Dapat judul yang aneh-aneh kayak gitu-gitu. Nggak tahu sekarang kan selalu aja kayak film dulu kan film horor kan, kuntilanak, jelangkung, kayak cuma satu gitu. Terus kayaknya nih produser pikir kayak kurang ya. Kita tambahkan setan sama domestik gimana ya gitu, kayak pocong Tasikmalaya gitu-gitu kan, hantu goyang Karawang gitu. Nah, gue tuh pernah ditawarin yang kayak gitu-gitu juga. Tapi lo ngambil gak sih film-film horor gitu? Film horor yang kayak yang judul-judul itu nggak ngambil. Oke. Nggak ngambil gitu. Hanya karena judul? Apa? Itu, lo nggak ambil hanya karena judul atau? Iya, karena sekarang gimana ya? Gimana kalau misalkan itu Ge Pamungkas. Apa ya? Siapa itu dia? Itu loh dia aktor. Iya, apa judul filmnya apa? Apa ya kalau salah kuntilanak goyang dumang gitu. Iya. Kayak kurang kece gitu. Anjay, kurang kece. Iya. Kayak goyang gergaji masih mending. Terus kuntilanak goyang ya fokusnya. Nah, sekarang udah lo bukan meninggalkan ya? Fokus lebih ke stand up, terus film nanti dulu gitu? Film nomor 2-nya, iya. Kayak gue itu pas kemarin itu, di tahun ini gue udah ada 2-3 film. Nah, pas udah di kuartal ketiga atau periode di tengah-tengah semester kedua,
Pas sudah mulai Juni-Juli itu baru oke, stop film karena ini mau fokus buat bikin special lagi, bikin tour lagi kayak gitu. Dan gue kan nulis lama kan, selalu 1 tahun. Oke. Gitu. Nulis materinya? Materi 1 tahun. Susah banget nyari bolpen. Iya, lama banget, Ge. Ini aja gue lagi ada tabungan materi buat tahun depan ini. Udah ada tabungan premisnya. Tahun ini udah jadi belum? Yang tahun ini udah. Cuman belum dicoba secara full. Tapi secara kayak part by part itu udah. Di open mic gitu maksudnya? Open mic. Ada juga open mic yang 1 full nanti? Nanti ada. Di minggu ini, Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu? Orang bisa nonton? Bisa, atau undangan atau undangan. Jual? Enggak dijual. Diundang doang. Diundang doang? Lu mau nonton nggak gitu? Mau dong bang? Oh ya udah, tapi enggak. Tapi ngundang doang. Iya, mau kan? Iya. Cuma pengen tahu doang ada yang mau nggak gitu. Iya. Iya. Di mana tempatnya? Tempatnya belum tahu. Rahasia masih? Bukan rahasia sih. Sebenarnya dirahasiakan, tapi bener-bener rahasianya tuh dari talent, dari kru, semua ngerahasiain. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Jadi pada hari H baru nih. Kita tunggu di mana nih? Semuanya pada kagak tahu. Iya. Tapi gitu. itu akan lo coba 1 set ini? 1 set akan gue coba. Gue akan mencoba untuk kacau. Karena kan di atas panggung itu kan, jadi ibaratnya GOT yang kemarin itu, Cing, itu tuh masih rapih. Nah, gue tuh pengen lebih kacau, lebih chaotic lagi, lebih menikmati lagi di atas panggung. Iya. Karena ini tour berarti ada beberapa kota dong? Ada. Pertama itu 8 kota dulu. 8 kota. Yang pertama itu adalah ada Pontianak, yang paling dekat itu Pontianak. Setelah itu ada Balikpapan, ada Bandung, terus apa lagi ya? Ini nggak berurutan deh. Bandung, Solo, Batam, Pekanbaru dan Makassar ya? Oh, Surabaya dan Makassar. Oke. Itu nggak berurutan ya? Oh ini nih urutannya nih. Iya. G on all tempo, oke. Pandemonium. Berarti kalau pandemi kemarin tuh masa-masa kacau gitu. Kalau pandemi beda dong. Beda? Beda. Mentang-mentang ada pandemi, apa pandemonium beda. Aluminium juga beda, pandemonium. Iya sih. Dan ini karena tour namanya pandemonium. Soalnya kalau misalkan cuma di 1 tempat, kondominium. Oke. Gitu. Emang kita sengaja untuk... 1 kamar apa tuh? Apa keluarin aja? Keluarin aja. Iya nggak apa-apa. Namanya usaha. Lu jangan lempar terus bikin kita berdua yang mikir ya. Rahman. Keluar aja nggak apa-apa. Ayo kalau 1 kamar. Kalau 1 kamar? Bentar, kayak gue tahu deh. 1 kamar itu. Kondom doang. Iya, kondom doang. Kalau 1 kamar kondom doang. Kalau 1 kamar itu kalau keluarga berencana kondom doang gitu. Iya. Kalau 1 kamar kondom doang. 1 kamar studio, kocak. Iya. Nggak ada minimumnya. Iya. Oke, yang pertama di Pontianak 26 Juli. Iya. Oh, deket minggu depan berarti. Minggu depan. Terus ke Balikpapan, terus ke Bandung, terus ke Solo, ke Batam, Pekanbaru, Surabaya dan Makassar. Baru terakhir Jakarta. Tanggal 27 September. Nah, alasan ini gue sebenarnya nekat ini tur ini. Iya, maksudnya kota yang lo pilih karena apa? Bener-bener karena cap cip cup. Oke, jadi nggak ada. Nggak bercanda. Nggak ada riset dulu berapa animo orang-orang, nggak? Tidak. Jadi emang kotanya ini emang dipilih berdasarkan kota yang gua kayaknya belum pernah ke situ. Oke. Terus sepertinya juga yang jarang mengundang gua atau gua jarang tampil di situ. Kayak Pontianak mungkin gua 1-2 kali, Balikpapan 1-2 kali. Yeah. Kalau Makassar lumayan sering sih, tapi gua udah lama banget 10 tahun lebih. Kira-kira 7 atau 8 tahun lebih lah gitu. Pekanbaru, which is itu sesuatu yang baru. Batam gua belum pernah bahkan. Pekanbaru emang sesuatu yang baru sih. Benar, iya kan? Karena kalau Pekan Lama udah kemarin, gitu. Udah ada plastiknya. Oke, iya. Solo, kenapa lo pilih Solo? Karena Pak Jokowi? Bukan, karena saya sendiri. Solo. Solo karena gue itu punya pengalaman yang baik di Solo.
Ada apa? Waktu turnya Ernest Meremelek itu pertama kali gue mendapatkan ketawa yang sehangat itu dan audiensnya itu enak banget, di tempatnya enak banget, Solo. Di Solo itu? Solo selalu kayak gitu, Solo. Oke. Kayak gitu sih. Batam nih agak unik juga nih, Batam. Batam unik. Batam nggak pernah. Gue karena gue pengen cari barang juga sekalian mau belanja juga. Nyebrang. Enggak. Batam ya, karena itu. Karena gue belum pernah mendatangi Batam. Terus kayaknya rasanya, ya udah deh, ini adalah waktu yang tepat untuk datangi Batam. Gitu. Iya. Pekanbaru udah. Surabaya ya kota. Oh, Surabaya udah lama banget. Apalagi di tur yang kemarin itu nggak datengin Surabaya lagi. Nah, di tur yang kemarin, kota-kota ini ada? Nggak ada. Adanya cuma Bandung sama Solo. Bandung sama Solo. Berarti kota yang lain adalah kota yang belum didatangi di tur yang kemarin? Betul. Iya. Makanya emang pengen eksperimen aja sih, Cing. Maksudnya, kan gue kan punya rencana untuk melakukan tour atau stand up ini kan panjang kan. Ya masa gue kalau tur ke kota-kota itu lagi karena gue tuh pengennya aman gitu. Jadi gue lagi nyari formula juga dan konsep yang cocok buat gue. Kalau yang kemarin itu kan special dulu terus baru tour. Nah coba kalau yang ini gue ganti lah, gue tour dulu terus baru spesial gitu. Ya mungkin kalau tahun depan gue tour nggak ada spesialnya, tapi spesial nungguin kapan ya gitu. Oh. Atau gue tour tapi tanggal-tanggalnya dikasih tahu tapi tempatnya nggak gue kasih tahu. Oke. 13 Juli gue bakal tour. Kemana? Nah orang di dalam kota itu akan bingung kan. Pokoknya Pekanbaru tapi tempatnya nggak tahu di mana. Iya, betul. Oh, oke juga tuh. Oke, itu. Iya. Ini lo bedanya tur kemudian spesial, artinya ada yang beda dong. Dari misalnya ini udah selesai nih, ngek, itu kan satu materi dong. Iya. Ya plus minusnya. Ah. Plus minusnya cuma tambah atau kurangin tergantung kotanya. Nanti di Jakarta materinya beda sama yang tur ini. Iya. Sebenarnya gini, bedanya tuh mungkin lebih ke apa ya, ke feel-nya. Soalnya gini, Cing, yang menarik kemarin itu adalah kan dimulai di Jakarta. Di Jakarta itu dengan segala ketakutannya karena itu pertama kali gue nge-present spesial ini nih, materi ini nih. Nah, ketika udah kelar, pas gue tour itu, gue merasa lebih tenang, lebih nyaman. Akhirnya temponya jadi nggak kejaga. Yang harusnya tuh ada tempo yang menengah, tinggi, terus rendah, gitu-gitu. Supaya kan buat ngejaga flow-nya kan. Yeah. Nah, gara-gara gue terlalu nyaman, gue jadi improv. Nah, temponya berantakan. Yang harusnya menengah jadi tinggi, yang tinggi jadi tinggi banget, yang rendah jadi menengah. Iya. Jadi itu rapet. Dan saking rapetnya itu, penonton di Malang itu tuh yang paling kena getahnya. Penonton di Malang itu sampai batuk-batuk. Jadi nggak dikasih kesempatan untuk istirahat. Maka itu adalah sesuatu yang kayak, wah ini jangan kayak gini lagi sih, tapi kayak gue pengen coba kalau di Pandemonium kalau kayak gini gimana ya. Jadi makanya sebelum nyampe Jakarta tuh gue bakal ngebawain ini materinya sampai gue nyaman supaya pas di Jakarta Pandemonium tuh dapat banget gitu. Oh iya. Jadi yang kemarin itu lo ngerasa tempo terlalu kecepatan atau terlalu tinggi? Oh terlalu tinggi kemarin itu. Nah kalau yang sekarang ini gue pengen mencoba tempo yang setinggi itu. Dan lebih gue kacauin lagi, alias kacau tuh, ini menariknya biasanya tuh gue kalau nulis itu, Cing, gue tuh selalu ngasih tahu, oke, di sini ada punchline-nya dan di sini enggak. Gitu. Gue selalu ngasih space untuk itu. Nah kalau di penulisan kali ini nih, gue bener-bener ngasih di sini ada punchline-nya, di sini gue improv, apa kek gitu. Jadi selalu ada ruangnya untuk improv. Padahal gue nggak pernah melakukan improv di atas panggung tuh nggak pernah. Oke, di tour kali ini akan ada improv. Berarti? Improv dari punchline ya, iya. Jadi mungkin masing-masing tiap kota tuh mungkin ada satu di mana gue ada punchline yang tertulis, terus ada penambahannya. Pasti ada penambahannya yang... Oke. Ya nikmatin aja pokoknya. Jadi nontonnya bisa ngelihat G-Improv ini, ada Isman sebagai Game Master. Bukan, nggak perlu Isman. Mau sidik deh, mau sidik. Kenapa jadi? Ya kan Isman terkenal sebagai Game Master kalau di... Iya, tapi kan masa kalau lagi stand up, pas pancenya satu, tiba-tiba Isman masuk juga. Gitu. Improv komedi. Itu improv komedi, teman-teman Isman, terima kasih. Iya. Kalau gue lihat juga, ini mungkin salah penglihatan gue gitu. Bukan cuma di lo doang, secara manajemen HH juga lagi kayaknya fokus juga ke stand up ya. HH itu emang selalu fokus ke stand up. Mungkin karena jadi gini, komika-komika HH kayak Ari Kriting, terus Priska, siapa lagi ya yang lagi gencar-gencarnya bikin stand up special tuh, Boah gitu. Itu emang
emang mereka tuh mengadakan spesial kan. Nah, namun masing-masing dari mereka juga tuh ada film, ada apa, ada podcast, ada apa kayak gitu. Nah, satu-satunya mungkin satu-satunya yang bener-bener fokusnya itu stand up kacamata kuda cuma ke stand up itu di HH cuman gua. Oke. Gitu. Kalau kita ngomongin Bene itu kan dia ada podcast, ada film juga. Ya. Aco tuh ada film, tapi Aco ada apa juga ya? Aco kayak direct nulis juga. Kang Soleh itu dia ada podcast, ada film juga kayak gitu. Nah, cuman yang kalau fokus stand up yang ya udah deh gue nyentuh film kalau misalkan main deh. Itu cuman gua doang gitu. Nggak, maksudnya sebagai sebuah manajemen dia udah rutin bikin open mic. Oh iya. Gitu-gitu aja tuh udah sekarang udah berasa gitu. Udah berasa, iya. Dulu kan makanya kan dulu kan kayak ini kayaknya udah bergeser deh ini. Betul, gitu. Ya karena masing-masing walaupun masih dalam satu induk ya gitu ya. Mainnya di Imaginary misalnya kayak gitu atau tapi sekarang HH-nya sendiri. Oh, HH itu adalah memang manajemen stand up. Manajemen stand up awalnya. Oh gitu. Awalnya itu Meremelek. Cuma bertiga, gua, Ernest sama Dipa. Dibilang Meremelek karena Ernestnya itu merem, guanya melek, Dipa setengah-setengah. Oke. Meremelek jadinya. Meremelek, tapi habis itu bilang kayaknya kurang profesional ya. Ya udah deh kita rebranding jadi HHH Core. Tapi awalnya itu memang untuk memanage komika doang. Komika. Iya, bahkan satu-satunya talent yang non komika itu akhirnya Kristo. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih, tapi Kristo pas masuk aja, kami para senior-senior tuh kayak nggak mau terima. Dia gitu harus bisa stand up. Diajarin habis itu. Ya. Gue lumayan sering sekarang ngelihat ada event open mic dari si HHH. Tuh, iya, bisa terapeutik. Apa? Terapeutik abisnya kan? Oh iya, betul. Terapi itu. Betul, ya. Lo termasuk rajin sekarang open mic? Setiap minggu atau gimana? Gue rajin. Bahkan kalau misalkan di HHH aja, kayak ini gue harusnya ada open mic HHH lagi. Gue nggak boleh ikut. Supaya ya nanti animonya keganggu. Masa kita lagi open mic, lu mau bikin show, terus ntar lu dateng, orang-orang open mic, ntar kebuka dong setlist lu apa gitu. Saking gue pengen open mic lagi. Tapi gue nggak tahu deh, gue masih ada rencana, ini tayang harusnya aman sih. Gue masih ada rencana pas HHH bikin open mic, emang nggak ada poster foto gua, di posternya nggak ada tuh muka gua, tapi gue pengen dateng aja terus kayak pengen bilang gue naik ya gitu. Gue ganggu nggak boleh. Apa? Hah? Udah berangkat kemana gua? Iya, ke show-nya lah. Tanggal 25 Juli. Oh iya. Open mic paling dekat? Open mic paling dekat? 25 Juli. Ya lo nggak bisa. Besok Jakbar. Besok Jakbar. Jumat. Sabtu kan gua open mic, jadi tenang aja. Tapi undangan. Oh iya, undangan. Gitu, Cing. Lagian enak sih, sekarang udah kerasa. Stand up tuh rasanya kan kayak deg-degan, grogi, dan itu selama berbulan-bulan kan itu, Cing. Gue udah sekarang udah mimpi buruk kelima. Gue itu udah 5 kali mimpi buruk. Mimpi buruk lagi perform terus gagal gitu. Itu memang biasa. Lo selalu ada mimpi buruk sebelum baru kali ini, baru GOAT yang kemarin sama GOAT ini. Tapi sisanya selama kemarin-kemarin itu nggak pernah. Mimpinya apaan, Ge? Mimpinya nih ya. Nih mimpinya ya gue kasih tau. Pertama-tama tuh ada yang tadi kan udah dikasih tahu tuh. Lagi mau perform, terus tiba-tiba di tengah panggung lupa materi gitu. Yang kedua ada lagi tos sama tim gitu. Oke ya, ini kita tur kota pertama gitu. Terus ada satu panitia bilang, enggak Bang Ge, ini kota kedua. Lah, kok kota kedua? Yang pertama itu kemarin, tapi Bang Ge kayaknya nggak sadar. Bang Ge kira ini job korporat, dia cuma 15 menit doang. Terus kepikiran tuh. Ada juga yang pas ketiga, pas lagi mau perform, tiba-tiba lupa materi, pas lihat buku, malah buku masak. Aneh banget, bukan buku materi, tapi loh ini mah buku masak. Gitu. Dan di saat itu gue mikir, kok gue bisa bawa buku masak sih? Terus Ernest datang, gimana Ge, udah siap belum? Bentar Ernest, ini buku masak. Ada Ernest juga di mimpi lo? Ernest juga ada. Di mimpi itu ada Ernest juga. Bisa ada orang. Emang mimpi kita bisa sama yang kenal ya? Apa? Mimpi? Bisa lah. Ya, gue inget-inget mimpi gue. Kayak gue jarang sama yang kenal ya. Nih, mimpi. Mimpi itu bisa nggak kita tidak ada di situ? Mimpi itu bisa nggak kita tidak? Enggak dong. Kita harus ada di situ kan? Ada di situ, iya. Harus ada di situ. Jadi nggak mungkin kayak mimpi kita nonton film gitu?
Enggak. Adegan yang kita nggak ada di situ nggak mungkin. Gua ngelihat gua di situ kan, enggak dong. Enggak. Cing Abdel ini nggak pernah mimpi ya, mentang-mentang semua keinginannya udah tercapai, nggak ada tuh gua mimpi. Iya lah, emang Cing Abdel pernah ini nggak? Pernah mimpi, pernah bangun terus istri bilang, aku mimpi kamu selingkuh sama laki-laki, sama perempuan lain. Pernah nggak? Enggak Cing Abdel? itu, enggak. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena dia tenang. Gue tuh pernah tuh kayak gitu tuh, tapi dibalas Tuhan langsung. Jadi Pak Kiko pernah kebangun mimpi gue lagi sama perempuan lain. Terus dia minta gue untuk minta maaf. Nah, nih, kalau memang gitu. mimpi gitu ya, kalau yang bilang mimpi nggak bisa, kalau nggak ada kitanya, kalau si istri mimpi kita selingkuh, dia tahu dari mana? Apa adegannya apa sampai dia tahu bahwa kita lagi selingkuh? Nah, iya kan, lagi jalan-jalan. Kalau selingkuh kan pasti nggak ketahuan. Iya bener. Kalau misalkan dia ngelihat, kalau berarti ketahuan kan bego namanya. Jadi gue pernah sih, gue bilang gini, yaelah, masa aku harus minta maaf, itu kan cuma mimpi. Iya. Di malam itu gue mimpi Kiko selingkuh sama laki-laki. Terus gue kayak bangun, gue kayak, oh gini rasanya ya, kesel-kesel gondok kayak gitu ya. Emang, gue mimpi gimana ya? Mimpi berwarna nggak? Mimpi berwarna. Hitam putih. Kok lu hitam putih sih? Mimpi hitam putih. Enggak dong, mimpi itu berwarna, Cing. Cuma bisu doang kan? Lah, bisu. Gimana orang ada Kocak. obrolannya? Iya. Beda berarti nih. Enggak ada suara. Gue mimpi nggak pernah ada suara. Lah, mimpi gak ada suara. Nggak pernah nggak suaranya. Cing Abdel bisu. Ini nggak ada suara. Ini maksudnya apa sih, kayak televisi tahun 50 ini? Gue hitam putih. Ini Charlie Chaplin lagi bisu. Ini kalau misalkan mimpi ada warnanya? Gue ada warnanya. Warnanya colorful banget. Nyata. Kedengeran di mimpi? Apa? Ngobrolnya kedengeran? Kedengeran. Cing Abdel pernah mimpi ini nggak? Pernah mimpi main tenis. Terus habis itu kayak, aduh capek banget, gue kencing terus ngompol. Ngompol, iya ingat. Tapi main tenis. Tapi nggak tenis. Oh, kok gue selalu tenis, nggak tahu kenapa. Padahal gue nggak pernah main tenis. Gue nggak pernah main tenis, nggak pernah les tenis, tapi selalu aja. Kalau ampe dari kecil tuh, sampai keingetan, wah main tenis nih gue mau ngompol nih, gitu. Nah, emang tahu? Apa? Emang kita tahu akhirnya tahu. Masa kita tahu kalau kita lagi mimpi, ini gue yang lagi mimpi nih. Nah, itu nggak bisa harusnya kan? Tapi karena sebenarnya ulang-ulang, pokoknya dari gue umur kecil, dari umur TK sampai sekarang, gue kalau mimpi main tenis, itu ngompol. Sedangkan ada orang kan yang mimpi berenang di lautan, katanya. Nah, gue ada nih teman gue, Boy namanya. Dia bilang dia bisa ngatur mimpinya. Oh, itu yang apa tuh, tidur microsleep itu, tau gak sih? Yang emang ada juga orang bisa ngatur? Ada, tidur terus kayak dia lucid dream. Pakai pernafasan gitu, dia tidur pernafasan. Terus ngatur mimpinya maksudnya? Ya apa gitu, mimpi ketemu gebetan gitu. Mana ada? Iya, mana ketemu ada? gebetan gitu, atau ketemu mertua pasti mimpi mertua cuma nolak doang. Enggak mau, enggak gitu. Atau mertua baik dalam mimpi. Atau mertua baik. Hanya dalam mimpi, ya. Ada itu. Jadi lo mengalami mimpi buruk nih? Mimpi buruk. Waktu yang got pertama itu, mimpi buruk lo akhirnya menjadi kenyataan? Alhamdulillah. Justru sebaliknya? Enggak, sebaliknya. Karena pas setiap gue mimpi itu, gue kebangun, terus gue langsung latihan lagi. Langsung latihan gitu. Jadi gue tuh bisa tidur jam 4. Karena kebangun tiba-tiba, terus gue latihan lagi gitu. Tapi kalau nggak dites di depan penonton open mic kan sulit juga kita responnya gimana ya responnya. Nah makanya gue sebelum gue ngetes di depan penonton, gue itu ngetes di tubuh gue dulu. Jadi gue tes di depan tubuh gue membayangkan, terus kalau misalkan itu beat bisa bikin gue seneng atau bisa bikin gue ketawa atau gue suka banget nih, berarti itu udah pasti lucu buat penonton. Tugas gue adalah cuman nyatuin aja theater of mind-nya. Gitu. Cuman gimana yang ngerangkai kata-katanya supaya mereka ngerti nih. Kalau terlalu dirangkai, jadi kayak terlalu bercerita, terlalu ingin menjelaskan. Itu enggak? Apa? Enggak berhasil tuh kalau lo terlalu itu. Kalau misalkan terlalu menjelaskan, jadi itu tuh penonton bukannya hahaha tapi gitu. Jadi, soalnya kan materi gue kan observasi gitu kan. Jadi penonton mengerti, bukan terhibur ya? Iya, bukannya ketawa malah pinter gitu kan. Malah edukasi. Iya, makanya. Kayak gitu. Habisnya materi gue tuh lumayan. Nah, kalau yang di God Pandemonium ini gue lumayan risetnya tuh lumayan lebih dalam lagi dibandingin yang sebelumnya.
gitu, baca-baca jurnal. Waduh, jurnal apa? Lumayan. Ada jurnalnya Jean-Paul Sartre sama Sigmund Freud. Itu dua itu. Ngomongin apa ya? Maksudnya lo Membedah itu membedah apaan? Membedah rasa mau. Rasa mau. Rasa mau antara laki-laki sama perempuan. Rasa mau. Rasa mau. Kayak apa sih? Apa yang membuat perempuan tuh mau sama apa yang menyebabkan laki-laki tuh mau gitu. Kenapa kok kesannya perempuan susah banget untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi laki-laki tuh gampang banget. Gitu. Kayak misalkan kalau kita lagi di fried chicken lah. Fried chicken lah. Yeah. Fried chicken. Kita lagi datang terus kita ngelihat ada dua tipe orang. Ada orang yang pas datang si kasirnya bilang, mau pesan apa? Saya mau pesan ini gitu. Nah dia tahu apa yang dia mau. Sedangkan ada satu lagi yang kayak ngelihat gitu, yang dia nggak tahu apa yang dia mau, tapi dia membuat pilihan gitu. Nah kita laki-laki itu cenderung kedua. Yang membuat pilihan. Kita nggak tahu mau kita apa, tapi kita bikin pilihan. Gitu. Gue cewek dong kalau kayak gitu. Sebenarnya tuh ada namanya tuh maskulin energi sama feminin energi gitu dibilangnya. Kalau yang ini gue mau ini dari mobil juga gue udah tahu gue mau apa gitu. Nah itu yang feminin energi tuh. Itu feminin. Yang cenderung susah untuk mendapatkannya. Jadi maksudnya kayak bisa aja dia datang, dia pengen pokoknya gue pengen paket dada 2. Nah, pas datang nggak bisa. Paket dada sama paha bawah atau sama saya, paha 2 nggak ada. Nah, lo di fried chicken manapun nggak ada. Nah makanya kan, tapi gue pengen itu. Nah baru biasanya apakah kalau misalkan maskulin energi ketika itu terjadi, mereka bakal nggak bisa, ya udah gue bikin pilihan deh. Pilihannya apa, gue tunjuk yang mau apa. Gue beli paket yang 1 dada 2. Jadi dapat 2 dada. Nah tapi kalau feminine energy itu nggak bisa, ya udah cari yang lain, mana yang ada gitu. Gue termasuk feminin dong berarti. Feminine energy. Itu. Memang gue agak luas sih. Gue feminine energy. Lo juga? Gue juga makanya rebek banget gue. Kalau bini gue Kiku malah masculine energy. Dia misalkan, nggak ada ya, ya udah deh, yang ini udah ada backup. Ya udah yang ini aja deh. Sedangkan gue kayak, ya enggak deh, aku next aja deh. Gitu. Maka kalau misalkan gue sama Kiku lagi liburan, Kiku tuh bisa pulang bawa barang belanjaan, oleh-oleh, apapun itu. Sedangkan gue tuh bisa pulang nggak bawa apa-apa. Karena yang gue mau tuh nggak ada. Gue tuh pengen misalkan kayak di Jepang misalkan, gue pengen sepatu yang khusus tulisannya tuh adalah only in Tokyo atau only in Japan. Dan harus yang gue suka. Kalau misalkan ada yang only in Tokyo tapi gue nggak suka, ya udah gue nggak beli. Tapi Kiku tuh masih bisa, tapi sini masih ada satu only in Tokyo, ya udah aku beli deh. Kalau ada only in Kyoto, kan cuma beda-beda doang tuh. Beda, iya, di ubah-ubah doang ya. Lo nggak mau juga? Nggak mau gue. Sama kayak only in Solo sama only in Oslo, kan beda kan. Tapi Oslo samping. Itu Oslo Ibrahim, Oslo Eropa. Oslo Eropa, iya. Oh, itu yang akan lo bahas? Itu salah satunya yang akan gue bahas itu. Kok bisa kepikiran lo terus akhirnya ngebedah itu pakai si jurnal-jurnal lo? Karena gue kerjaan ya. Jadi gini, kan gue kan ngomongin relationship deh. Ketika gue ngomongin relationship, ini apa yang membuat beda ya? Kenapa perempuan begini, kenapa laki-laki begini? Nah, habis itu gue tarik lagi primitifnya itu apa? Gue tarik tuh, kayak unsurnya apa sih? Dari cara memilih apa yang mereka mau atau mendapatkan apa yang mereka mau. Gitu. Nah, pemilihan itu yang gue baca, kayaknya yang paling bagus tuh Jean-Paul Sartre, karena dia ada waktu itu dia ada satu jurnalnya itu namanya tuh, panjang lagi judulnya. Ya itulah. Ya pokoknya ergonomics apa gitu. Dia ngebahas soal kemauan laki-laki. Kenapa laki-laki itu dipaksa untuk mendapatkan atau memilih kemauan mereka, karena itu berdasarkan paksaan dari moral society. Gitu. Jadi moral society itu ngebentuk laki-laki. Lu harus tahu lu maunya apa, lu harus ini gitu. Jadi mereka udah tahu kalau ini nggak ada pilihan, yaudah deh gue langsung yang ini aja deh gitu. Otomatis rasa puasnya itu berkurang. Sedangkan kalau yang feminine energy ini nih, yang ala perempuan ini, itu susah mendapatkannya, tapi pas dapet rasa puasnya tuh tinggi banget. Iya. Gitu. Makanya kan kita punya tuh teman-teman perempuan yang, kalau lu jomblo 5 tahun sih, iya gue belum nemu jodohnya gue gitu. Sedangkan ada cowok yang dia pacaran terus gitu, gara-gara dia lihat satu kelas, cakep tuh, ya udah gue pacarin gitu. Iya. Gitu.
Pantesan setahun capek bikin materi kayak lu Tapi sih. gue suka. Tapi gue suka. Baca buku lagi. Ya. Kalau menurut gue tuh lucu itu soalnya ini, Cing. Jadi kan ada beberapa komika kan yang udahlah ini komedi, lucu ya. Lucu tuh nggak perlu bener gitu. Nah kalau gue tuh, gue suka yang lucu itu nyerempet-nyerempet kebenaran dikit gitu. Jadi ketika pas pulang, ya juga lagi Singe goblok nih gitu. Iya. Kalau gue misalnya gue pengen membahas masalah itu, kayak gue nggak kepikiran tuh untuknya ngeliat jurnal dulu gitu. Lo kepikiran ya? Soalnya kalau misalkan gue nggak baca jurnal terus berdasarkan apa yang gue asumsi doang, jatuhnya ntar gue sotoy takutnya. Gitu. Dan itu hitung-hitung juga, itu ngebantu buat job korporat, Cing. Gue kalau job korporat gitu kan ketemu sama yang lebih tua tuh. Terus gue ngomongin pernikahan kan. Ya pernikahan gini-gini. Dia bisa bilang, lah lu nikah baru berapa tahun sih? Gua udah 3 kali cerai gitu kan. Dia bisa kayak gitu. Nah makanya gue harus... Kalau gue kan job korporat tuh kan penontonnya lebih muda dari gue. Oh, iya. Makanya itu malah enak dengerin. Gue kalau job korporat itu kan, ya gue udah nikah ya 7 tahun. Terus ada yang tua saya 70 tahun. Iya. Gue pakai suara saya 70 tahun. Saya sudah sakit. Iya. 70 tahun gitu. Oke, ini kita ngomongin yang nanti di Balai Sarbini ya, Jakarta. Balai Sarbini Jakarta. Udah pasti Balai Sarbini. Sudah pasti. Mau 2 kali lagi? Ini belum tahu. Ini karena soalnya kan belum sold out. Oke. Kalau yang dulu itu niatnya itu pengen sekali doang. Tapi pas sold out ya udah terpaksa. Ya udah kita tambahin deh kuotanya just in case ada yang mau. Oh 2 kali ini bisa gitu. Nah kalau yang ini karena belum sold out kami satu kali dulu. Oke. Tiketnya berapa sih, harganya udah ada belum? Sudah ada tiketnya. Tiketnya itu kita tuh taruh ada 4 kelas. 4 kelas? 4 kelas. Berdasarkan tempat duduk atau berdasarkan tanggal pembelian? Berdasarkan strata sosial dan darah biru atau tidak. Iya. Yang keturunan ningrat boleh maju-maju. Berdasarkan harga. Harga dan benefit. Oke. Jadi ada apa aja? Kita ada bronze, ada silver, ada gold. Oh, sorry ada 5. Ada bronze, silver, gold, diamond, sama ruby. Yang di Jakarta nih? Yang di Jakarta. Oke. Nah, untuk bronze sampai gold itu tuh tempat duduknya itu beda kan. Nah yang menarik itu ada diamond sama ruby nih. Kalau yang diamond itu tuh dia mendapatkan tempat duduk yang enak, plus dia itu juga mendapatkan merchandise. Kalau ruby itu dia dapat tempat duduk yang paling enak, dapat merchandise, baju, dapat tumbler ala gold-nya juga. Tumbler kami juga ada tumbler soalnya. Terus dapat box dan kalau nggak salah privilege parking ya. Parking privilege. Jadi kalau bawa mobil tuh lebih gampang parkirnya. Tempat parkirnya itu di atas mobil-mobilnya bronze. Anjay. Ada di gitu. Iya. Naik, Jadi gitu. ini mobil 2 gini langsung di atas gitu, itu. Ya, iya. Ada apa tuh? Yang naik remnya Yang gitu. remnya gitu, Oh. Ada kayak gitu. Di dalam bisa nggak? Di dalam panggung? Bisa. Ntar gue parkir gini-gini. Terus. Iya. Harganya udah ada? Harga udah ada. Bronze berapa? Kalau bronze itu berapa sih, Div? Tapi di situ belum ada sih. Oh, adanya tuh ini di event.hhhcorp.com. Oh, oke. Di website poster ada. tidak ada. Di poster tidak Jadi ada. kalau mau lihat lo masuk ke hhhcorp. Iya, event.hhcorp.com. Oke. Di situ tuh udah ada yang kalau nggak salah tuh yang udah sold out itu bronze sama gold ya. Diamond. Bronze sama preset diamond udah sold out. Udah sold out. Berapa harganya, Man? Yang presale. Yang masih ready. Ya. Preset silver 3,5. 3,5. 3,5. Gold 4,5. 4,5. 4,5. Ruby 8,5. Oh, Ruby gold 8,5. 3,5. Apa tadi? Silver 3,5, gold 4,5, ruby 8,5. Dan bisa parkir di atas mobil. Ruby. Apa tuh? Diamond? Diamond sudah sold out. Diamond itu harusnya 7,5 ya? 7 atau 6,5 sih Diamond. Udah Ini sold lo out. ngambil kelasnya dari istilah-istilah MLM. Betul. Karena kan emang ini kan, gue kan skena Ponzi kan. Oh, iya. Berarti yang Diamond habis nonton ini Dapat ya. Pesiar ya? Dapat pesiar. Iya, pesiar. Dapat pesiar. Bener. Sama dapat saham. Iya, dapat saham. Di bawah canda. Iya. Kenapa saham di sini? Iya. Ya Kalau gitu. yang di luar kota, harganya juga berbeda-beda? Tiap kota atau sama? Oh enggak sama. Kalau tur itu disamain. Di daerah-daerah itu disamain. Karena kan kalau misalkan kalau di Jakarta itu kan
Balai Sarbini Yeah. gitu. Nah, kalau misalkan di luar kota itu kan gue bisa kayak apa namanya, kayak auditorium Iya. gitu. Kapasitasnya juga macam-macam Epicentrum, berarti. Ya. stadium, Stadium. kondominium. Iya. Itu kalau yang satu kamar? Yang satu kamar, terus pulang dia. Gimana sih? Kita masih nunggu loh ini. Halo. Iya. Gitu, Nah, Ci. berarti lo mempersiapkan paling tidak 2 set dong. Satu untuk tour, satu untuk spesial. Oh, enggak. Cuma satu set doang semuanya. Tour sama spesial itu sama. Oke. Yang membedakan tour sama spesial itu cuma lebih di feel-nya aja. Oh, oke. Jadi bener-bener feel yang pas di tour itu kan, apalagi misalkan di Pontianak tuh gue baru memperkenalkan ini ke semua orang, pasti sedikit lebih berhati-hati kayak gimana gitu. Nanti di kota-kota selanjutnya itu di mana gue lebih nyaman, lebih enak itu pasti feel-nya bakal lebih padat. Gue bakal mempertahankan semoga durasinya tidak terlalu panjang. Kemarin berapa sih, God? Kemarin itu 1 jam 30-40 menitan gitu. Oke, Di mana sekarang- itu harusnya 51 menit penulisan, dan itu waktu dites itu 1 jam 11 menit harusnya. 1 jam 11 harusnya. Iya, harusnya. Oke. Tapi gara-gara lebih nyaman, lebih Iya. apa gitu. Nah, kalau Iya. sekarang tuh ini secara penulisan tuh 40 menit. Oke. Iya, Gitu. kalau pakai pengalaman kemarin ya 1 jam 10 menit lah. Iya. Kayak lebihnya sekitar Betul. 25 sampai 30 menit. Dan ditambah lagi yang gue deg-degan nih ada satu lagi nih, Cing. Apa? Ini adalah materi yang kan kalau GOAT yang lalu kan gue pernah ngomong di sini kan, materi yang nggak bakal bisa gue katakan, dan kalau digital dan itu dijual itu nggak bakal keluar tuh. Iya. Nah, ini juga ada, tapi materinya lebih menjurus lagi. Ngomongin orang. Ngomongin orang. Enggak ngomongin orang, ngomongin negara. Jadi bakal ada materi yang bakal di digital download pun tidak akan dikeluarkan. Nggak bakal dikeluarin itu. Sebenarnya materi itu sebenarnya aman. Kalau yang kayak GOAT yang tahun lalu itu kan materi itu aman tuh. Iya. Karena itu ya emang gue menyebut nama di situ. Tapi kembali lagi kan gue nggak mau memberikan efek memberikan rasa yang nggak nyaman buat penonton, yang bikin mereka kayak, kalau G bikin lagi gue nggak mau dia ngomongin ini sih tokoh yang gue suka atau siapapun itu. Nah, gue tuh menghindari itu, makanya seujung-ujung jurangnya gue mencoba untuk hati-hati untuk tidak menyentuh itu. Nah, tapi kalau GOAT yang kali ini nih, gue takutnya itu tuh mau nggak mau orang tuh pasti bakal gitu. Ya, tapi kalau mau lihat itu ya hanya bisa di GOAT Pandemonium. Kalau lo mau nungguin digital downloadnya pun akan di take out itu. Di take out. Oke. Di Pandemonium di take out itu. Iya. Jadi sekarang opener ada nggak? Ada opener. Opener kita pakai Gitong lagi. Oke. Tapi tanggal 29 ini nih. 27 September ini. Gue udah ngomongin belum sih? Ya boleh lah, asal udah pasti. Iya deh, belum. Ada openernya itu salah satu komika dari komunitas Bekasi. Gitong. Cikarang. Gitong itu Cikarang. Bekasi kan itu kabupaten. Iya sih. Hakim Bagil. Gue gak bakal ngebut siapa ya. Gitu. Pokoknya ini komika yang pas gue nonton pertama kali aja itu. Lo nonton di Stand Up Fest gak dia? Jambore. Gue nonton di Jambore. Dia si orang komika ini gue tonton di Jambore, terus gue suka. Alasannya simpel sih kenapa gue nggak bisa ngasih tahu. Jadi ini kocaknya begini. Waktu itu gue kan pas nonton dia, gue bilang, wah kenapa nggak dia gue jadiin opener gue di GOAT ya. Waktu di Jambore tuh. Terus gue ngomong-ngomong, sebisa mungkin kalau gue tahun depan spesial, dia harus jadi opener. Di Jakarta nih, gitu. Udah nih kan gue bikin Pandemonium. Terus gue bilang sama Rizal, dia kan dekat sama komunitas juga. Zal, tolong panggil dia ya, tawarin mau nggak di GOAT Pandemonium. Oke bang, gitu. Dan gue udah ngomong sama siapa-siapa, gue bahkan udah ngomong sama Ajis, gue pengen undang dia di Pandemonium. Oh aman, bisa, silakan aja gitu. Gue kira udah aman tuh, gara-gara gue udah bilang sama Rizal. Terus gue ngeliat ada satu komika ini tampil di Stand Up Fest, terus gue bilang, gila keren banget, pecah banget kan. Tapi lu siap kan buat tanggal 27 September? Ada apa bang? Lah, Pandemonium. Hah, Pandemonium? Apa tuh bang? Spesial gua, lu kan jadi opener ya? Hah, emang gua jadi opener bang? Lu nggak tahu? Nggak tahu bang? Wah gimana nih? Belum dibilangin. Belum dibilangin. Ya udah telepon sekarang aja.
Udah, tapi udah dibilangin. Gue tinggal nelfon aja, gimana? Udah aman belum nih dia nih? Gitu, dikasih tahu belum? Dia udah mau belum? Ada materinya nggak? Gitu. Karena gue suka apa ya? Kayak maksudnya gue bikin panggung. Gue menilai gini, setiap gue jadi opener spesial orang, itu tuh gue nggak pernah mikir ini adalah acara dia, ini adalah acara kita bersama nih. Yeah. Dimana gue tuh bisa melebarkan sayap gue di acara lu gitu. Nah gue tuh pengen memberikan vibes itu, bahkan ketika gue tour juga kayak gitu. Setiap gue tour tuh gue bakal nanya sama komika opener gue, selalu kayak, lu butuh apa? Lu butuh air, butuh minum, butuh apa di atas nih? Ini bukan acara gue, ini acara kita semua nih, gitu. Acara gue bagus gara-gara lu juga bagus. Yang paling memorable itu, ini shoutout buat semua kota-kota ya, tapi yang paling memorable itu adalah Bekasi. Karena Bekasi itu, goat-nya itu dibikin tukang di belakangnya. Jadi opener gue semuanya tukang. Ada tukang odong-odong, ada tukang warteg, gitong tukang es teh, gitu. Jadi siapa? Tukang dekor, Tukang dekor mah Hakim. Hakim Bagil emang ngehe itu anak. Kalau misalkan, tapi kalau menurut lu Hakim Bagil ya? Menurut lu Hakim Bagil ya? Menurut gua Hakim Bagil. Kalau menurut lu yang paling pas itu adalah Hakim Bagil. Hakim Bagil. Kontras lu terocos, dia jarang ngomong. Kita cek. Kita cek ya. Yeah. Kita cek di kolom komentar Cing Abdel. Yeah. Kita cek. Besok kita cek ya. Iya. Pokoknya yang gue janjikan itu adalah ini komika Bekasi. Soalnya di tour GOAT yang kemarin itu yang paling memorable buat gue itu opener adalah opener Bekasi. Jadi gue kayaknya sama dengan tour kali ini, kalau gue bikin special tahun depan, gue akan ingat siapa yang memorable, komunitas mana yang memorable untuk gue bawa ke Jakarta untuk menjadi opener gue. Nah, kalau yang kemarin itu Bekasi yang memorable. Dia main juga kemarin. Apa? Di GOAT kemarin. Si Hakim Bagil? Bukan. Bekasi? Si orang ini nih. Si orang yang akan jadi opener. GOAT kemarin nggak main. Jadi gue lebih kredit itu bukan ke satu orang, tapi kreditnya itu ke satu komunitasnya itu. Komunitasnya? Iya. Oh, Hakim Bagil. Paling pas Hakim Bagil ya? Iya, karena kocak. Karena penonton lu adalah penonton yang pengen dengerin atau nonton orang yang ngomongnya banyak. Hakim Bagil? Hakim Bagil. Kagak ngomong. Kagak ada ngomongnya. Palingan telepon Menpora doang lagu-lagu aja. Kocak gitu. Ngehe banget. Iya. Pokoknya anak Bekasi lah ya. Anak Bekasi. Silakan deg-degan aja anak-anak Bekasi. Siapin materi sebagus-bagusnya untuk tanggal 27 September. Yes. Ya kira-kira siapalah ya gitu. Oke, Ge, terima kasih. Yes, thank you. Sudah hadir di sini, mudah-mudahan semua rencananya bisa tercapai targetnya. Yes. Ger semuanya. Ger, amin. Dan sehat-sehat selalu. Dan ingat ya, ini datangnya tanggal 27 September itu setelah 26 ya, Cing? Bukan yang sebelum 28? Sebelum 28 itu ngapain? susah, udah siap-siap gua. Kalau sebelum 26 gua mau siap-siap. Gue setelah 26, 27 itu gue ulang tahun. Iya, pas banget. Maka kalau mau yang sebelum 28 lah gitu, jadi nggak bareng. Coba kita pikir-pikir dulu ya, Div ya. Iya. Nanti kita meetingin lagi. Masih bisa ya? Masih bisa. Iya kan? Masih bisa nggak bener nih? Iya. Masih bisa kan lo? Iya kan ya? Sejauh ini memang setelah yang 26. Tapi ya tolonglah. Tolong yang sebelum 28 aja. Oke. Gitu. Coba kita bakal ya, kan, langsung masuk nih. Hakim Bagil. Langsung. 27 Hari Komedi Nasional, Cing. Wah, pas. Oh, pas. 27. Emang iya? Benar. Apa? 27 September ini baru ditetapkan sebagai Hari Komedi Nasional oleh Menteri Kebudayaan. Oh, udah ada SK-nya. Menteri Kebudayaan itu siapa? Fadlizon ya? Fadlizon. Wes, luar biasa. Terima kasih buat Paski yang sudah memperjuangkan supaya komedi itu punya hari tersendiri. Betul. Ya, wah, itu berarti film udah ada, musik udah ada. Kuat juga itu sertakan. Iya, semua. Ini Pak Jarwo lah dan jajarannya. Yes. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikut.